Tes, tes, tes. Para peserta webinar, apakah suara saya terdengar jelas? Tes. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Alhamdulillah. Terdengar. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang untuk kita semua. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayahnya kita mampu berkumpul di kegiatan webinar Inovasi Kesehatan pada siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang. Kami ucapkan selamat datang kepada para peserta webinar Inovasi Kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima atau yang lebih dikenal dengan Brida Kota Bima. Pada kegiatan webinar kali ini, Brida Kota Bima menyusung tema Ayo Berinovasi di Bidang Kesehatan. Sebelum kita memasuki acara webinar pada siang hari ini, izinkan saya selaku MC dan moderator pada kegiatan ini untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama ialah pembukaan, yang dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga ialah sambutan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima, yang sekaligus akan membuka acara kita pada siang hari ini. Dan acara yang terakhir, yaitu inti dari acara ini, ialah kegiatan webinar Inovasi Kesehatan dengan tema Ayo Berinovasi di Bidang Kesehatan. Tanpa berlama-lama, para peserta webinar Inovasi Kesehatan yang kami banggakan, mari kita buka kegiatan webinar ini dengan sama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada peserta webinar, kami harap untuk mengaktifkan videonya. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada para peserta webinar Inovasi Kesehatan. Kami harap untuk tetap mengaktifkan videonya sampai acara webinar ini selesai. Acara yang selanjutnya ialah sambutan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima, yang sekaligus akan membuka kegiatan kita pada siang hari ini. Kepada Bapak Adi Akwam ST, Meng MST, kami persilahkan. Baik, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya cintai seluruh peserta webinar series ya BRIDA atau Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima untuk bulan Januari tahun 2023. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa melaksanakan acara ini sesuai dengan rencana yang telah kita diskusikan sebelumnya, dan insya Allah kita harapkan acara webinar ini akan terus berjalan secara rutin di bulan-bulan yang mendatang. Jadi minimal kita akan hadirkan minimal 1 kali dalam sebulan. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya membuka, ada beberapa hal mungkin yang akan kami sampaikan. Yang pertama, bahwa ini adalah kesempatan pertama bagi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima yang baru terbentuk di bulan November tahun 2022 kemarin, dan strukturnya baru terisi dan mulai bekerja di awal Januari tahun 2023 ini. Ini adalah kesempatan bagi BRIDA Kota Bima untuk memberikan manfaat ya kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Bima khususnya, maupun masyarakat lainnya yang berada di luar wilayah Kota Bima. Dan kami berharap bahwa acara webinar ini nanti dapat diikuti dengan sebaik-baiknya dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu, saya juga mengucapkan terima kasih ya, kepada Bapak dan Ibu atas kehadirannya dalam acara webinar kali ini, dan juga tentu saja ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap tim BRIDA Kota Bima yang secara luar biasa sudah mempersiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya hingga acara ini bisa kita ikuti bersama pada hari ini. Sekilas tentang BRIDA yang bisa kami sampaikan adalah bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah ini memang dihajatkan dibentuk menjadi salah satu OPD baru atau organisasi perangkat daerah baru di pemerintahan Kota Bima oleh kepala daerah dalam rangka untuk menumbuh kembangkan ekosistem riset dan inovasi di Kota Bima. Jadi selama ini memang urusan penelitian dan pengembangan itu berdampingan dengan urusan perencanaan pembangunan, sehingga kadang-kadang urusan litbang itu menjadi kurang memiliki kesempatan, ruang, dan kurang menunjukkan taringnya, jadi untuk memberikan manfaat pada masyarakat Kota Bima. Dari insya Allah dengan urusan penelitian dan pengembangan ini kita sudah terbentuk menjadi satu badan tersendiri, yaitu Badan Riset dan Inovasi Daerah, yang tentu saja memiliki garis koordinasi yang kuat dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun Badan Riset dan Inovasi Nasional di Jakarta. Akan banyak sebetulnya kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan di tahun 2023 ini, dan beberapa di antaranya memang sudah kami share ya. Kami share melalui media publikasi kami, baik di website, Facebook, juga Instagram, tentang timeline kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Tentu saja untuk kegiatan webinar ini seperti yang sudah kami sampaikan telah akan dilaksanakan secara rutin sebulan sekali atau minimal sebulan sekali, dan mungkin bisa lebih dari sekali dalam sebulan. Di kegiatan yang lain juga yang akan kita laksanakan antara lain adalah kita akan melaksanakan di bulan Maret 2023 nanti, yaitu suatu acara yang kita sebut dengan nama Science Tech Day, di mana akan ada 4 rangkaian acara yang akan kita laksanakan. Salah satu di antaranya adalah
lomba gelar teknologi tepat guna, ada juga lomba inovasi daerah, ya, ada juga lomba diseminasi hasil riset daerah yang pernah dilaksanakan baik oleh perangkat daerah maupun akademisi di masing-masing kampus. Serta yang terakhir adalah kita akan mengadakan diseminasi mengenai kajian budaya, ya, kajian budaya kearifan lokal yang ada di dalam budaya Bima atau budaya Bojo. Jadi insya Allah kita hajatkan kegiatan Science Tech Day 2023 ini di bulan Maret nanti, dan mudah-mudahan akan terlaksana dengan baik. Dan tentu saja kami memohon dukungan dari seluruh pihak untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Insya Allah lebih jauh mengenai kegiatan-kegiatan tersebut kita akan publikasikan lebih lanjut. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat mengikuti acara webinar series pertama untuk yang akan mengambil judul mengenai ayo berinovasi di bidang kesehatan. Semoga kegiatan ini akan berjalan dengan baik dan juga akan melahirkan diskusi yang bermanfaat yang tentu saja bisa kita tindak lanjuti bersama dan memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di bidang kesehatan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat berinovasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi ke Daerah Kota Bima, Bapak Adi Akwam, ST MNG MSc, atas sambutannya dan sekaligus telah membuka acara kita pada siang hari ini. Oke, para peserta webinar inovasi kesehatan yang kami banggakan, terima kasih sekali lagi, terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas waktunya telah bergabung bersama kami, seperti yang disampaikan oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima. Jadi ini akan merupakan kegiatan berseris, yang selanjutnya nanti akan ada kegiatan webinar inovasi-inovasi yang lain. Untuk para peserta, kalau misalnya teman-teman nanti ada request, atau kami sebutnya di sini sahabat Ristek, nanti akan mau request materinya seperti apa, atau inovasi seperti apa yang akan kita bahas, pematerinya siapa, teman-teman bisa langsung saja hubungi kami di sosial media kami juga bisa, melalui website bisa. Di website bridakotabima.go.id atau di Instagram ada brida_Kota Bima, atau di Facebook Brida Kota Bima. Oke. Tanpa berlama-lama, para peserta webinar inovasi kesehatan yang kami banggakan, kita masuk ke inti dari acara, yaitu kegiatan webinar inovasi kesehatan dengan tema Ayo Berinovasi di Bidang Kesehatan. Pada kesempatan kali ini, Brida Kota Bima bersama tim telah mengundang salah satu pemateri terbaik, yaitu inovator nasional terbaik, yang berasal dari Kota Bima. Beliau adalah Bapak Ashriyadin SST MSI. Selamat siang Pak Adin. Sudah bergabung bersama kami Pak Adin. Gimana nih kabarnya Pak Adin? Alhamdulillah selalu semangat karena kita adalah kota terinovasi di Indonesia ya salah satunya. Jadi kita harus tetap semangat. Terima kasih Mas. Oke. Jadi Pak Adin ini merupakan salah satu inovator terbaik nasional yang berasal dari Kota Bima karena sudah banyak inovasi-inovasi yang sudah beliau buat. Yaitu salah satunya adalah dengan nama inovasi Kunci Baju Oda. Kunjungi, cintai, obati, dan jangan jauhi orang dengan HIV/AIDS. Beliau ini asalnya dari Dinas Kesehatan. Nah, teman-teman sekalian, sebelum masuk ke kegiatan penyampaian materi, izinkan saya selaku moderator akan membacakan beberapa CV dari beliau. Sebentar.
Oke. Oke. Ya, di sini teman-teman semua bisa melihat biodata dari pemateri kita, Pak Asriyadin SST MSI. Wah, beliau merupakan inovator kunci baju oda yang telah saya sampaikan sebelumnya. Beliau juga pernah bekerja di Laboratorium Kesehatan Daerah dan Pemeliharaan Alkes Kota Bima tahun 2015 sampai 2020. Pernah juga bekerja di Dinas Kesehatan Kota Bima, wah, dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Dan dari tahun 2023 sampai sekarang, beliau bekerja di Brida Kota Bima sebagai peneliti muda. Riwayat pendidikan beliau pernah menempuh pendidikan Diploma 3 di Poltekkes Kemenkes Mataram, S1 Kesehatan Masyarakat di Universitas Pancasakti Makassar, Diploma 4 TLM di Poltekkes Kemenkes Surabaya, dan terakhir S2 Mikrobiologi, Virologi, dan Molekuler di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Wah, jadi orang-orang yang sangat berpendidikan sekali nih Pak Adin nih. Oke, selain dari pendidikan yang bagus tadi teman-teman, ternyata Pak Adin juga adalah orang yang rajin untuk menulis. Ada beberapa artikel ilmiah yang telah kami rangkum di sini. Ya, 5 artikel ilmiah yang cukup bagus yang ditulis oleh Pak Adin, yaitu yang pertama adalah pengaruh jarak tempuh air dari unit pengelolaan air terhadap pH di tahun 2012 dan penelitian-penelitian lainnya. Jadi penelitian beliau memang berfokus pada bidang kesehatan dan lingkungan hidup. Selanjutnya, Pak Adin juga ternyata salah satu penulis buku Biologi Notes Biokimia. Wah, bersama Siska Nurkomala MSI, beliau menulis buku tentang Biologi Notes Biokimia. Di sini akan membahas tentang biokimia di bidang kesehatan dan juga lingkungan hidup. Jadi ini adalah buku yang sangat recommended sekali untuk teman-teman baca, apalagi teman-teman di bidang kesehatan. Oke, tanpa berlama-lama teman-teman, kita langsung saja ke penyampaian materi. Tapi sebelum itu, kami ingatkan kepada teman-teman untuk tetap mengaktifkan videonya sampai acara selesai. Dan juga di akhir kegiatan nanti akan ada door prize berupa pulsa yang akan diberikan kepada teman-teman yang dengan 3 penanya terbaik. Nanti jadi teman-teman yang bertanya silakan bertanya. Kami akan mengevaluasi pertanyaan-pertanyaan mana yang terbaik. Kemudian ya ada juga 2 orang yang bisa menjawab pertanyaan. Nanti di akhir akan ada pemberian pertanyaan. Bagi teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan itu, akan ada door prize berupa pulsa yang langsung dikirimkan hari ini dari Brida Kota Bima. Jadi jangan lupa untuk tetap fokus dan memantau bagaimana jalannya kegiatan webinar. Jangan lupa dicatat ilmu-ilmunya dan semoga bermanfaat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, para peserta webinar Inovasi Kesehatan, ini dia kita sambut pemateri kita, Bapak Asriyadin SST MSI. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih Saudara Moderator. Saya karena MC merangkap moderator ini sangat semangat ya, jadi ikutan semangatnya nih ya. Walaupun saat ini kita siang hari, tapi saya yakin dengan semangat MC dan moderator ini kita pasti akan lebih semangat lagi. Dan moderator kita untuk pengetahuan informasi bersama rekan-rekan sahabat Ristek adalah salah satu tim di Brida Kota Bima, anak muda dengan talenta. Karena anak muda seperti inilah yang diharapkan untuk memberi sumbangsi yang baik buat daerah kita ya, Kota Bima. Oke, agar tidak berlama-lama saya izin share ya Pak Moderator untuk materi. Oke, apakah sudah terlihat, Mas Wanul? Oke, baik. Nah, rekan-rekan, sahabat Ristek dan peserta webinar yang saya hormati, pada webinar perdana kita di Brida kali ini, kita mengusung tema bidang kesehatan ya. Adapun untuk spesifikasinya adalah penyakit infeksi menular seksual dalam kacamata riset. Ayo hidupkan inovasi bidang kesehatan. Untuk overview, sahabat Ristek semua, karena ini adalah webinar perdana Brida dan kebetulan Kota Bima juga alhamdulillah merupakan salah satu kota paling inovatif di Indonesia, akhirnya Kota Bima mendapatkan suatu anugerah ya,
didirikan suatu instansi yang sangat baik yang menampung semua ide riset dan inovasi yang disebut dengan BRIDA atau Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima. Di mana Badan Riset dan Inovasi atau BRIDA Kota Bima ini merupakan salah satu instansi sebagai pilar penentu arah pembangunan di kota kita. Ya. Kemudian BRIDA Kota Bima sendiri merupakan pengembangan dari Bapeda Litbang. Sebelumnya itu ada di Litbang, ada di Bapeda ya. Tapi semenjak ada BRIDA, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota segala hal yang berhubungan dengan riset di BRIDA Kota Bima sendiri ini memiliki dua bidang koordinasi dan sinkronisasi. Yang pertama pengembangan dan pemanfaatan riset, dan yang kedua pengembangan dan pemanfaatan teknologi inovasi. Adapun kegiatan umumnya, yang pertama kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dari inovasi sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila. Jadi ini untuk overview ya sahabat mengenai BRIDA Kota Bima. Kemudian sedikit lagi tambahan, tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Kepala BRIDA Kota Bima, ada beberapa timeline atau deadline kegiatan, agenda kegiatan BRIDA di tahun 2023 nanti. Untuk bidang riset, ini saya paparkan ya. Yang pertama, kami telah membuat aplikasi sistem informasi pendataan riset daerah yang disingkat dengan SIPDA. Kemudian akan ada nanti penelitian dan riset ya. Kami sedang mengawali riset batu bata tanpa pembakaran, dan nanti akan ada riset atau penelitian lingkungan hidup ya dengan tema fenomena Teluk Bima. Kemudian tadi juga telah disebutkan oleh Pak Kaban, pada bulan Maret nanti akan dilaksanakan gelar teknologi tepat guna ya. Kemudian juga kami nanti secara rutin akan melakukan kunjungan dan supervisi ke unit-unit terkait ya, OPD terkait serta dunia pendidikan dan usaha. Kemudian akan ada penelitian mengenai strategi peningkatan pendapatan asli daerah. Kemudian akan ada kegiatan pengukuran indeks melalui survei kepuasan masyarakat. Dan apabila berjalan dengan baik, kami juga akan mencoba melakukan lomba riset dan lomba pembuatan aplikasi. Oke, karena temanya hari ini adalah bidang kesehatan, jadi kita akan lebih detail, lebih spesifik lagi mengenai inovasi bidang kesehatan. Apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, pada pemaparan kali ini, saya akan menspesifikasinya pada satu subjek ya, yang sebenarnya saat ini juga sedang tinggi-tinggi atau maraknya kasus, yaitu mengenai penyakit infeksi menular seksual. Di dalamnya juga termasuk penyakit HIV/AIDS yang sebenarnya kasusnya saat ini saya sendiri merupakan alumni dari Dinas Kesehatan Kota Bima dan memegang program HIV/AIDS dan PMS. Saat ini untuk tahun 2022 saja itu kasus di Kota Bima merupakan kasus HIV/AIDS terbanyak sepanjang sejarah temuan kasus di Kota Bima. Berdasarkan hal tersebutlah kami membuat tema untuk inovasi bidang kesehatan saat ini mengenai penyakit infeksi menular seksual. Nah, apa saja sih jenis inovasi untuk bidang kesehatan? Jadi rekan-rekan sahabat Ristek ada dua jenis inovasi di bidang kesehatan. Yang pertama adalah inovasi pelayanan publik. Sebenarnya ini inovasi pengembangan program yang teknologi tepat guna. Jadi walaupun kita di bidang kesehatan tidak menutup kemungkinan kita dapat membuat atau berinovasi menghasilkan suatu produk yang nantinya produk ini akan memberikan sumbangsi yang baik bagi pengembangan program kesehatan. Kemudian dasar inovasi ini sahabat Ristek. Jadi kita sebagai inovator, calon inovator ya, dalam membuat suatu inovasi atau membuat suatu riset tentu saja kita punya dasar. Pasti latar belakang kita berinovasi. Kalau dalam bidang kesehatan ada 3 dasar inovasi yang saya rangkum. Yang pertama adalah kita harus punya kepedulian terhadap program dan atau penderita dan atau masyarakat. Apabila kita sudah dari awal care terhadap program yang kita pegang atau care terhadap penderita, care terhadap pasien, care terhadap masyarakat, di sini kita akan memiliki rasa tanggung jawab sehingga muncullah inovasi bagaimana program itu harus kita tingkatkan. Yang kedua
yang sangat penting juga adalah rasa tanggung jawab. Kita sebagai pekerja atau sebagai pelayan di bidang kesehatan ya, karena mungkin banyak di peserta webinar perdana ini teman-teman nakes. Jadi sudah menjadi hal utama yang harus kita lakukan dan kita tanam dalam diri kita adalah rasa tanggung jawab ya. Dan yang ketiga, karena kita juga adalah pekerja atau pelayan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, kita harus punya pemikiran bagaimana kita membangun daerah kita, mengembangkan daerah kita ke arah yang lebih baik, khususnya di bidang kesehatan. Nah, apa saja sih yang perlu dipersiapkan sebelum kita mulai berinovasi? Tentu saja kita harus punya ide inovatif ya, ide inovatif. Yang kedua, kita harus memiliki program inovasi yang memiliki makna yang signifikan terhadap program tersebut. Yang ketiga, yang penting juga karena kita adalah bekerja dituntut harus memenuhi standar SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Tentu saja inovasi yang kita buat nanti harus memiliki kontribusi terhadap capaian SDGs tersebut. Kemudian juga inovasi kita harapkan adalah inovasi yang tidak hanya bisa dinikmati dan dikembangkan untuk kita sendiri, tapi juga bisa diadaptasi oleh orang lain, instansi lain maupun daerah lain. Jadi dia harus memiliki kemungkinan untuk diadaptasi atau adaptabilitas. Kemudian tentu saja juga inovasi tidak harus berjalan untuk jangka pendek ya, saat itu juga harus dapat ditindaklanjuti. Kemudian dalam berinovasi juga kita tentu saja tidak bisa berjalan sendiri. Kita perlu sistem, kita perlu teamwork yang baik ya, yaitu melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak. Dan yang terpenting, ini juga saya hubungkan dengan kenapa sih BRIDA ini ada ya, Badan Riset dan Inovasi, karena kedepannya arah kebijakan, kemudian penentuan pedoman dan lain-lain itu diharapkan harus memiliki referensi atau acuan. Apa sih acuannya? Acuan atau referensinya adalah berdasarkan riset atau penelitian terkait. Sehingga kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh suatu pemerintah itu memiliki penjelasan yang adekuat atau sistematis. Nah, kenapa ini rangkum juga dari pengalaman saya bekerja di sebelumnya ya, atau di program-program lainnya. Ini ada beberapa hal yang menjadi kenapa suatu itu harus diinovasi. Yang pertama adalah karena kurangnya koordinasi dan kerjasama lintas sektor dan lintas program. Ini sudah rahasia umum ya, kita tuh kayak ego program gitu loh, kita mikirnya hanya mementingkan program kita sendiri, yang penting program kita jalan, program lain nggak peduli gitu. Nah, ini penyebabnya ada kurangnya koordinasi dan kerjasama lintas sektor dan lintas program. Yang kedua, capaian target sasaran rendah. Nah, ini juga tidak bisa dipungkiri bahwa di daerah kita itu dalam banyak evaluasi dan monitoring itu sering berada di peringkat agak rendah gitu, menengah ke bawah gitu ya. Jadi target sasaran kita tuh rendah gitu. Yang ketiga, kurangnya motivasi petugas. Ini juga sering kita temukan di lapangan bahwa salah satu penyebab kenapa capaian program ini rendah karena petugasnya sendiri kurang motivasi gitu, kurang bermotivasi, akhirnya memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pasien itu kurang semangat. Yang keempat, kurangnya partisipasi masyarakat. Nah, karena petugasnya juga kurang motivasi, kemudian edukasi dan sosialisasi setiap program baru itu kurang ke masyarakat, akhirnya masyarakat kurang juga dalam berpartisipasi dalam kegiatan program tersebut. Yang kelima, ini banyak pasien atau penderita yang tidak tertangani dengan baik. Ini juga menjadi salah satu ide dalam kita berinovasi ya. Jadi dengan berinovasi mungkin kita akan menemukan formula-formula yang baru agar pasien kita lebih tertangani. Yang keenam, ini saya spesifikkan di program kami di penyakit menular ya, yaitu kurangnya motivasi penderita dalam menerima atau konsumsi pemberian terapi. Ini hal yang sangat banyak terjadi di daerah kita. Jadi kegagalan terapi itu juga karena si penderita atau pasiennya ini kurang motivasi minum obat. Penyebabnya apa? Bisa saja motivasi dari petugas pemantau minum obat juga kurang jalan seperti itu. Dan yang ketujuh, ini banyak usaha pangan yang belum memiliki dokumen perizinan terkait kualitas pangan. Ini juga hal yang menjadi momok di daerah kita ya, karena di menurut pengalaman kami ada beberapa kasus keracunan pangan di daerah kita yang mungkin penyebabnya karena usaha pangan itu sendiri tidak tahu bagaimana sih menjamin kualitas pangan mereka. Nah, sengaja saya tambahkan slide tentang tantangan di masa COVID-19, walaupun sudah berlalu beberapa tahun ya, tetapi memang
pandemi ini cukup menyita perhatian dan sangat mengurangi effort kerja dari kita ya. Di mana pembatasan sosial di masa pandemi ini merupakan masalah dilematis sehingga menyebabkan kurang optimalnya sosialisasi, edukasi, dan kegiatan screening atau deteksi dini. Kemudian penundaan pelaksanaan beberapa kegiatan dikarenakan sumber daya yang terbatas dan dialihkan untuk penanggulangan COVID-19. Jadi ini memang sangat terasa ya, kami juga di program sebelumnya itu semenjak masuk pandemi COVID itu luar biasa pengaruhnya terhadap pendanaan kegiatan. Kemudian ada beberapa ragam ide yang bisa kita lakukan ya, ragam ide riset dalam bidang kesehatan. Yang pertama, riset dalam rangka pengukuran indeks kepuasan pelayanan kesehatan. Jadi kita tuh bisa bikin penelitian, masyarakat puas nggak sih sama pelayanan kita di bidang kesehatan? Mungkin ini jarang kita lakukan ya, karena riset seperti ini sangat penting dalam melihat kualitas pelayanan kita itu seperti apa di bidang kesehatan. Kemudian riset dalam rangka pengukuran indeks pengukuran hukum kesehatan ini juga penting. Jadi ada beberapa kasus di mana melibatkan tenaga kesehatan yang berhubungan dengan hukum kesehatan, ini juga bisa dilakukan. Yang ketiga, riset lingkungan hidup ini juga sebenarnya terbuka lebar ya, banyak sekali ide-ide yang bisa kita lakukan dalam riset lingkungan hidup. Beberapa waktu yang lalu kita pernah ada fenomena Teluk Bima. Itu juga bisa dijadikan ide yang sangat baik ya. Karena tidak bisa dipungkiri pada saat itu kebetulan kami juga riset ya bersama Labkesda Kota Bima dan Dikes dibantu oleh BPTKL Surabaya. Jadi hampir seluruh Indonesia itu dari akademis itu turun ke Bima pada saat itu. Jadi sebenarnya kita kan tidak kurang nih dengan orang-orang cerdas dan berpendidikan ya. Jadi kita juga harus bisa masuk ke situ untuk melakukan riset-riset lingkungan hidup. Yang keempat, kalau kita di kesehatan, kita juga dapat melakukan riset menggunakan prinsip bioinformatika. Nah ini nih, tadi sebelumnya kan di paparan sebelumnya ada ide riset untuk bidang kesehatan tuh, selain inovasi pelayanan publik, juga inovasi teknologi tepat guna. Kita bisa loh, kita bisa buat penelitian misalnya, oh kenapa ya pendeteksian untuk penyakit sifilis kok lama banget, bisa 1 hari, 2 hari. Kita bisa menemukan formula untuk membuat pemeriksaannya lebih akurat, seperti itu. Kemudian yang kelima, riset dalam rangka pengembangan program. Ini sebagai contohnya adalah inovasi saya sendiri di Kunci Baju Oda. Sebenarnya inovasinya bukan pure inovasi sebenarnya, hanya pengembangan program dan mencari celah-celah di mana agar capaian program ini bisa meningkat. Gitu. Dan yang terakhir, riset dalam rangka optimalisasi promosi dan pencegahan penyakit serta pemberian terapi pengobatan. Ini juga bisa menjadi ragam ide riset kita di bidang kesehatan. Nah, rekan-rekan sahabat Ristek, di materi ini saya akan sedikit ya tambahkan subjek paparan itu mengenai contoh referensi ide riset yang dapat dikembangkan dalam bidang kesehatan. Yang saya beri contoh nanti adalah mengenai penyakit infeksi menular seksual dalam kacamata riset atau penelitian. Oke, mengapa sih diteliti ya? Penyakit menular seksual kan agak takut kita nih ya, penyakit stigma, kenapa harus diteliti begitu? Nah, ini adalah saya rangkum juga beberapa data yang menyebabkan bahwa program ini memang pantas untuk kita teliti. Yang pertama ini saya sudah membuat grafik temuan kasus di tahun 2022. Di 2022 di Kota Bima telah ditemukan 31 orang yang menderita HIV maupun AIDS. Dan ini merupakan temuan kasus yang paling tinggi sepanjang sejarah temuan kasus dalam 1 tahun di Kota Bima. Biasanya itu 1 tahun paling 10-an ya, kurang dari 10. Dan yang kedua, kepatuhan minum obat atau adherence ARV pada pasien itu sangat rendah. Ini juga hal yang sangat dilematis ya. Jadi banyak pasien kita itu kondisinya semakin buruk ternyata karena minum obatnya nggak teratur gitu. Padahal alhamdulillah sejak tahun 2021 RSUD Kota Bima itu telah menjadi layanan PDP, pemeriksaan dan pengobatan HIV, yang sebelumnya itu setiap ada pasien HIV kita tidak pernah mampu mengobati ya. Nah, kenapa ada pasien yang tetap menurun, ternyata mereka ambil obat ternyata nggak patuh minumnya gitu. Ini juga bisa menjadi alasan kita melakukan penelitian ya. Yang ketiga, viral load tersupresi rendah. Viral load ini adalah pemeriksaan jumlah virus dalam darah orang yang sudah terinfeksi. Jadi alhamdulillah tahun 2022 akhirnya Kota Bima bisa melakukan pemeriksaan jumlah virus ya di dalam tubuh
penderita HIV/AIDS karena hasil pemeriksaan itu sangat penting untuk monitoring terapi. Jadi kita bisa tahu pasien ini cocok nggak dengan pengobatan HIV lini 1 gitu, atau kalau dia nggak cocok bisa kita anjurkan ke lini kedua gitu. Dan yang keempat, kemungkinan ada resistensi ARV. Nah, ini yang kita tidak pernah tahu sebelumnya. Dengan melakukan riset, nanti kita akan riset genetika ya. Ini kebetulan saat ini juga Mas Wanul kami sedang on progress penulisan artikel mengenai ini ya, resistensi ARV. Karena ini juga menjadi masukan yang sangat baik kepada Kementerian Kesehatan, mana sih jenis terapi ARV yang baik untuk pasien-pasien kita di Kota Bima. Dan yang terakhir, sebaran kasus. Kami juga sudah membuatkan diagram lingkar seperti ini, sahabat Ristek, bahwa di Kota Bima penderita HIV dan AIDS itu tidak lagi hanya pada orang dengan perilaku resiko. Hampir ke semua orang, bahkan ada di balita, di narapidana, ibu rumah tangga, ada di petani, wira swasta, nakes pun sudah ada yang kena, untuk yang tidak bekerja dan bahkan pegawai negeri sipil. Jadi ini merupakan sebaran kasus yang sangat luas ya di Kota Bima, dan ini bisa jadi salah satu riset juga. Kemudian teman-teman sahabat riset perlu saya jelaskan juga mungkin sebagai refresh aja ya, bahwa riset itu tidak harus kita data primer, tidak harus kita terus eksperimen. Kita bermain angka dengan data sekunder, narasi, membuat tabel frekuensi itu sudah menjadi suatu riset. Dan apabila kita olah dengan baik, datanya, hasil risetnya akan menjadikan hasil riset itu adalah hasil riset yang berkualitas. Nah, oke. Karena kita fokusnya adalah ke penyakit infeksi menular seksual dan banyak nakes ya di sini termasuk akademisi. Oke deh, kita kupas sedikit apa sih penyakit infeksi menular seksual. Nah, apa sih penyakit infeksi menular seksual? Yaitu infeksi yang salah satu penularannya melalui hubungan seksual. Jadi ini macam-macam ya, bisa karena virus, bakteri, dan lain-lain. Nah, beberapa infeksi menular seksual juga dapat ditularkan dari ibu yang menderita ke janin atau bayinya. Nah, kalau ingat di slide yang sebelumnya itu di Kota Bima sendiri sudah ditemukan tuh satu kasus balita HIV/AIDS. Dari mana dapatnya? Dari ibunya. Kok bisa ibunya dapat dari mana? Bisa saja dari suaminya. Seperti itu. Nah, untuk beberapa organisme penyebab infeksi menular seksual itu ada dari golongan bakteri, ya, termasuk sifilis, GO, dan lain-lain. Dari virus, ya, termasuk HIV, protozoa, Trichomonas vaginalis, jamur, misalnya sahabat riset pernah lihat pasien dengan lidah yang putih semua itu bisa karena jamur Candida albicans, atau karena kutu kemaluan ya, atau parasit, ini virus pubis maupun Sarcoptes scabies, ini penyebab scabies. Nah, apa saja perilaku resiko yang dapat mempermudah penularan infeksi menular seksual? Yang pertama, berhubungan seks yang tidak aman dengan penderita IMS, ya, tidak menggunakan pengaman, gitu. Yang kedua, nggak setia nih orangnya ya, mempunyai pasangan lebih dari satu. Dan yang ketiga ini adalah beberapa tahun terakhir kasus HIV itu sangat tinggi pada kaum homoseksual atau gay. Penyebabnya apa? Karena melakukan hubungan seks secara anal. Karena berhubungan seks yang bukan pada tempatnya ini sangat mudah menimbulkan luka. Kenapanya kita bisa bahas di pertemuan berikutnya ya. Karena secara teknis sel epitel di anal itu berbeda dengan sel epitel di liang vagina. Itulah yang menyebabkan sering terjadi luka, ya, sehingga mudah terinfeksi penyakit menular seksual. Gejalanya apa saja biasanya? Yang pertama, keluar cairan tidak normal dan atau sakit pada vagina yang biasa dikenal keputihan. Kemudian keluar cairan tidak normal dan atau sakit pada penis, ya. Kemudian luka pada dan sekitar alat kelamin, nyeri perut bagian bawah pada perempuan. Kemudian pembengkakan testis atau skrotum ya, atau buah zakar lah istilahnya. Kemudian tumbuhnya vegetasi. Vegetasi itu kayak benjolan-benjolan gitu ya. Kemudian kalau pada bayi ini juga perlu kita perhatikan karena beberapa kasus HIV saat ini di Kota Bima kan tahun lalu itu banyak ibu hamil, sekitar ada 3 atau 4. Nah, bayinya itu tidak bisa kita diamkan gitu saja, kita harus cek dari awal. Jadi dari pada kelahiran 1 sampai 2 kali 24 jam si bayi ini harus segera diberi profilaksis ya. Kemudian dilihat tanda fisiknya oleh dokter. Ini adalah tanda-tanda IMS. Nah, apa hubungannya infeksi menular seksual dengan HIV?
di mana IMS meningkatkan resiko tertular HIV ya tentu saja karena tempat masuknya sama ya, hubungan seksual, darah dan lain-lain. Kemudian pengidap HIV menjadi rentan terhadap berbagai penyakit termasuk IMS. Jadi rekan-rekan sahabat Ristek, HIV sendiri merupakan virus yang sebenarnya pasien itu meninggal bukan karena si virus, tetapi karena IO namanya, infeksi oportunistik. Kenapa? Karena yang diserang oleh HIV ini adalah sel darah putih. Apa sih fungsi sel darah putih? Kita tahu bersama fungsinya kalau dalam satu negara itu tentaranya. Ceritanya tubuh manusia ini sebuah negara. Sel darah putih berperan sebagai tentara. Nah, si HIV tugasnya memang dia tuh sukanya membunuh tentara atau sel darah putih. Nah, bisa dibayangkan ketika suatu negara tentaranya yang menjadi target, tentu saja negaranya hancur. Gitu tubuh kita ya. Jadi si HIV ini dia tidak membunuh sebenarnya, dia menyerang sel darah putih yang merupakan sistem kekebalan tubuh kita. Akhirnya ketika sistem kekebalan tubuh seorang individu ini rusak, penyakit semua gampang masuk dong. Seperti itu ya. Kemudian penderita HIV yang juga IMS akan lebih cepat menjadi AIDS serta lebih mudah menularkan. Ini juga pengetahuan kita bersama sahabat Ristek bahwa setiap pasien yang positif pemeriksaan HIV tidak boleh kita sebut langsung AIDS. Ya, karena HIV itu ada 4 stadiumnya. Stadium 1, 2, 3, 4. Stadium 1, 2 bahkan mau ketiga, ini pasien itu tanpa gejala, asimptomatis. Dia masuk gejala keempat, stadium 4 baru menunjukkan gejala. Baru boleh kita sebut pasiennya AIDS. Jadi ketika seorang nakes menetapkan diagnosa seorang pasien HIV positif dengan pemeriksaan tapi tanpa gejala langsung menyebut orang itu sebagai penderita AIDS itu keliru, salah besar ya. Karena kenapa? HIV ini perlu menjadi perhatian, merupakan salah satu penyakit stigma dengan resiko bunuh diri. Kalau dari awal si pasiennya sudah shock dengan statusnya, apalagi dengan penyebutan kita yang salah, kita tidak bisa menjamin pasien ini bisa bertahan hidup dengan baik ya, karena stigma. Kemudian hubungan IMS dengan HIV ini sudah dijelaskan sebelumnya bahwa IMS infeksi menular HIV, infeksi menular seksual maupun HIV/AIDS itu penularannya sama pada prinsipnya. Makanya kenapa di setiap fasilitas kesehatan teman-teman sahabat Ristek kalau ke puskesmas misalnya hamil ya atau mau merit, mau nikah calon pengantin itu wajib diperiksakan HIV dan IMS-nya, yaitu sifilis atau gonore ditambah pemeriksaan hepatitis. Kenapa? Karena sumber penularannya sama, ya. Jadi memang berhubungan. Dan apabila pasien itu dengan sifilis misalnya, kemudian dia plus HIV juga. Nah, karena si penderita HIV ini dengan IMS, dengan adanya sifilisnya dia akan memudahkan si pasien ini untuk cepat menderita AIDS ya, yang masuk ke stadium 3 akhir sampai ke stadium 4. Nah, beda lagi ya. HIV dan AIDS, ingat sahabat Ristek, HIV adalah nama virusnya, Human Immunodeficiency Virus. Sedangkan AIDS adalah nama kumpulan gejala karena diserang oleh HIV. Maka dari itu ketika pasien pertama kali terdiagnosa HIV, kita jangan sekali-sekali menyebut pasien ini sebagai penderita AIDS. Apalagi si penderita ini dalam stadium 1, 2, bahkan awal 3, yang asimptomatis atau tanpa gejala. Ini perlu hati-hati gitu ya, karena kita nggak bisa jamin nih, misalnya dari awal Anda AIDS, pasiennya kaget karena ini adalah suatu penyakit stigma, dia kaget, dia shock, akhirnya dia naik motor, dia jatuhin dirinya ke motor, ke jurang misalnya seperti itu. Ini juga menjadi perhatian yang sangat concern kita di dunia kesehatan ya, apalagi di program HIV ini ada diklat khusus untuk konseling, jadi memang sebelum maupun sesudah diperiksa itu wajib dikonseling pasiennya. Nah, HIV sendiri seperti dikatakan sebelumnya menyerang sel darah putih atau tentara kita. Virusnya tuh persis sama dengan virus COVID-19 pada saat ini. Ya, jadi dia salah satu virus RNA, jadi dia materi genetiknya hanya RNA ya, berbeda dengan organisme lainnya, baik bakteri maupun makroorganisme seperti hewan, manusia. Kalau virus itu sangat unik diciptakan oleh pencipta kita. Materi genetiknya hanya satu RNA, dia tidak punya DNA. Ada juga virus yang hanya punya DNA. Dia tidak punya RNA ya. Nah, kenapa akhirnya si virus ini disebut parasit? Virus kan disebut parasit. Kalau parasit kita contohkan begini deh. Misalnya ada orang yang numpang hidup di rumah orang lain, kan kita sebut parasit. Nah, seperti itulah virus. Karena dia hanya memiliki satu materi genetik, kalau nggak RNA, DNA, dia pasti membutuhkan sel hidup lain untuk numpang hidup. Makanya dia disebut parasit dan dia sangat berbahaya ya.
Nah, kemudian juga HIV AIDS, rekan-rekan sahabat Ristek, ini juga perlu kita ketahui bahwa walaupun disebut penyakit menular, tetapi nggak segampang itu juga menularnya. Jadi kadang kita begini, kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena untuk mengurangi atau menghindari stigma yang ada pada saat ini. Karena nggak bisa dipungkiri ya, ini sudah sering terjadi. Stigma ini justru bukan hanya muncul di masyarakat umum yang nggak ngerti sama sekali tentang dunia kesehatan, tetapi justru stigma juga ada di kita yang nakes, tenaga kesehatan. Dari awal udah ketahuan hasil, dia langsung kaget, dia langsung, waduh nggak boleh dekati orang HIV, orang AIDS, itu salah. Nah, makanya saya tambahkan slide ini. Jadi si HIV sendiri merupakan salah satu penyakit virus yang nggak segampang itu menularnya. Nah, kapan dia menular? Ini harus memenuhi 4 kriteria yang disingkat dengan EC. E yang pertama, exit. Si virus harus keluar dulu dong dari tubuh manusia yang terinfeksi. Jadi kalau kita deketan aja, bahkan pelukan, nggak akan tertular dong. Kita kan nggak keluar dari tubuh penderitanya, ya kan? Kecuali dia keluar. Ada yang nanya, Pak Adin, kalau ciuman French kiss menular nggak? Nggak. Kecuali ciuman sampai gigit-gigitan berdarah. Karena penularannya melalui darah yang utama. Yang kedua, dia harus survive. Ya, namanya juga parasit. Disebut parasit, dia tidak akan pernah kuat bertahan hidup kalau di luar tubuh manusia. Sama kayak virus. HIV ini darah kita buang ke lantai, dia akan mati beberapa saat kemudian, dia nggak kuat karena dia hanya bisa hidup di sel tempatnya dia numpang gitu loh. Yang ketiga, sufisien. Ini adalah jumlah. Jadi walaupun benar-benar nih saya kena pengguna narkoba suntik ya, saya gantian sama teman saya, kemudian teman saya ini ternyata AIDS, saya tusukin juga jarumnya, benar-benar masuk, tetapi jumlahnya nggak cukup, itu saya nggak akan kena HIV/AIDS, ya. Nah, yang terakhir adalah enter, dia harus masuk dulu dong ke dalam tubuh orang yang, misalnya saya nih ketemu sama pasien yang AIDS, kemudian pasien AIDS itu dia lemparkan darahnya ke tangan saya, darah orang AIDS nih, tapi darah lengan saya nggak apa-apa, nggak ada luka, saya nggak akan kena, karena nggak ada pintu masuknya. Seperti itu rekan-rekannya. Mohon maaf saya tambahkan slide ini. Nah, di mana sih virus ini ada? Yang pertama adalah dalam darah, yang kedua cairan sperma, yang ketiga di vagina, dan yang keempat air susu ibu. Nah, dalam program HIV dulunya ya, sebelum ada Permenkes baru mengenai tata laksana pengawasan HIV/AIDS itu, bayi itu tidak dianjurkan untuk disusui ya. Jadi apabila ibunya positif nih, kemudian bersalin, tidak dianjurkan untuk air susu diberikan ASI. Tetapi di Permenkes Menkes baru tentu saja berdasarkan riset ya, karena sekarang kan penentuan segala kebijakan itu berdasarkan riset. Jadi pentingnya kita ikuti webinar ini ya untuk membuka wawasan kita. Nah, saat ini berdasarkan penelitian dan Permenkes baru, seingat saya tahun 2022 ada Permenkes paling baru tentang tata laksana pelayanan HIV. Jadi si bayi ini masih tetap bisa diberikan ASI. Tetapi ada syarat dan ketentuannya. Syarat dan ketentuannya adalah si ibu ini harus rutin minum obat HIV atau ARV setiap hari seumur hidupnya, dan dia rutin melarang. Apabila jumlah virusnya ditekan atau tersupresi kurang dari 50 kopi DNA, fine-fine aja kasih ASI. Tetapi setelah kasih ASI eksklusif, hentikan ASI-nya dan tetap diterapi. Seperti itu ya. Nah, untuk life cycle-nya atau siklus hidup virus, ini juga saya tampilkan sebenarnya dari sini kita bisa ada ide riset gitu maksudnya ya. Jadi si virus HIV ini persis seperti COVID-19, dia punya ini jonjot ya, atau spike. Spike ini fungsinya adalah buat nempel dia di sel, ceritanya ini sel darah putih ya, atau limfosit. Setelah dia nempel menggunakan glikoproteinnya atau spike-nya, dia akan fusi. Fusi itu dia masuk nih ke dalam sitoplasma dari limfosit ya. Setelah masuk, karena dia punya materi genetik RNA, RNA-nya dikeluarin dulu supaya bisa ikut direplikasi di dalam inti sel limfosit. Tetapi karena RNA ini tidak bisa direplikasi langsung, harus dirubah dulu menjadi DNA menggunakan enzim namanya reverse transcriptase. Jadi RNA dirubah menjadi DNA, baru dia masuk dan integrasi ke dalam sel tubuh host kita, sel host kita untuk ikut replikasi di sana. Akhirnya ikut perbanyakan diri. Setelah perbanyakan diri, dia keluar dari nukleus, kemudian dia assembly, ya, gabung sama protein-protein virus yang lain, akhirnya dikeluarin. Jadi banyak deh virusnya menginfeksi sel limfosit lainnya. Seperti ini ya, siklus hidupnya. Nah, untuk penularan HIV, yang pertama hubungan seks yang tidak aman ya, heteroseksual, homoseks sama aja, darah melalui transfusi. Kenapa di
rekan-rekan UTD itu juga mereka kena nih program HIV/AIDS. Mereka masuk di strategi 1. Jadi setiap Bapak Ibu atau sahabat Ristek yang ingin mendonorkan darahnya tidak akan didonorkan begitu saja ya, pasti akan diperiksa. Salah satunya adalah HIV. Kemudian jarum suntik yang tercemar ini biasanya pada penasun atau pengguna narkoba suntik ya. Makanya di dalam program HIV itu salah satu populasi kunci kita adalah penasun. Kemudian penularan dari ibu ke bayi selama kehamilan, melahirkan maupun menyusui. Nah, Pak Adin tidak ditularkan melalui apa saja sih HIV? Ada ya. Yang pertama hidup serumah. Ini juga kita untuk menghilangkan stigma ya. Jadi hidup bareng, tidur bareng pun, mandi di kolam bersama, pakai toilet yang sama itu nggak masalah. Tidak akan menularkan karena kan dia nggak masuk ke dalam tubuh kita ya. Yang kedua adalah berenang bareng siapa sih nggak akan kena gitu ya. Kemudian berjabat tangan apalagi ya. Kemudian makan bersama tidak akan menularkan, berpelukan, berciuman bahkan ya. Kita ciuman aja dengan French kiss itu nggak akan menularkan loh. Kecuali kita ciuman sampai gigit-gigitan gitu loh. Kan ada tuh gigit-gigitan berdarah itu bisa kena kita. Dan yang gigitan nyamuk serangga ini juga banyak nih pertanyaan Pak Adin, bisa nggak kita kena HIV karena gigitan nyamuk, dia gigit pasien AIDS kemudian digigit kita juga. Ini bukan penyakit demam berdarah maupun malaria ya. Jadi kalau demam berdarah, malaria atau cikungunya bisa kena karena memang pembawanya adalah nyamuk. Kalau HIV nggak akan mungkin kita bisa kena ya. Dan toilet bersama, hidup serumah bareng nggak masalah ya. Nah ini ibaratnya ya, kalau dalam animasi di gambar yang di atas ini ceritanya tubuh kita ini adalah sel darah putih atau tentara kita tadi. Ketika sel darah putih kita banyak, tidak ada yang menginfeksi, kita kuat. Nah ketika ada orang jahat masuk ya, penyakit, mikroorganisme, tubuh kita fine-fine saja. Kan sudah ada tentaranya. Makanya saat ini kita duduk ini sebenarnya virus, bakteri patogen itu ada di mana-mana. Ada, tapi kenapa kita tetap sehat? Karena kita punya sel darah putih ya. Nah, begitu. Karena sel darah putih kita masih banyak, sel darah yang berjuang untuk melawan bakteri tersebut. Tetapi apabila kita terkena HIV, apa yang terjadi? Nah, si HIV kan yang diserang justru tentara kita atau sel darah putih. Nah, dari awal dia sudah serang sel darah putih. Ketika sel darah putih kita mati, siapa lagi yang dapat melindungi kita? Seperti itu animasinya ya. Oke, ini juga perjalanan virus nih. Kami juga dalam program sebelumnya sering menemukan pasien yang sudah jelas terinfeksi, tapi dia tidak pernah percaya dengan statusnya. Karena di dalam perjalanan penyakit HIV, ketika dia masuk stadium 3 ke 4, yaitu stadium yang menunjukkan gejala itu bisa 5-10 tahun. Jadi pada pasien HIV, kalau dia terdeteksi, kemudian dia masih asimptomatis atau tanpa gejala, stadium 1-2 itu bisa dia tetap sehat sampai 5-10 tahun. Ini yang perlu kita hati-hati. Tetapi si pasien ini tetap menjadi sumber penularan ya. Kemudian, nah, ada juga dalam program HIV itu masa jendela atau window period. Jadi di Kemenkes pada saat ini untuk gold standar atau baku emas untuk pemeriksaan HIV di seluruh Indonesia ini menggunakan rapid test antibody ya. Kenapa masih menggunakan rapid test antibody Pak Adin? Kenapa nggak PCR aja? Nah, untuk diketahui juga bahwa setiap penentuan kebijakan, peraturan, pedoman termasuk gold standar tentu saja pemerintah itu punya penyebabnya kenapa sih ya. Kalau diibaratkan, digampangkan itu, kalau negara kita sangat kaya raya, tidak ada lagi pemeriksaan di lab itu yang nggak pakai PCR. Karena PCR kan spesifik, ya, langsung tes mendeteksi materi genetiknya atau gen spesifik dari suatu organisme. Tidak ada lagi nih kita ngambil darah, periksa malaria atau demam berdarah dengan rapid test. Nah, karena negara kita belum termasuk negara yang sangat kaya raya, akhirnya gold standar pada saat ini masih menggunakan rapid antibody. Nah, kita tidak perlu berkecil hati di situ karena rapid antibody ini pun untuk pemeriksaan HIV maupun sifilis itu sangat sensitif. Tetapi harus kita ketahui kapan dia sensitif, kapan tidak, apa yang harus kita lakukan. Syaratnya adalah mengerjakan sesuai dengan SOP dan kita harus tahu masa jendela atau window period dari penyakit HIV. Nah, untuk window period ini pasti sudah sangat familiar ya rekan-rekan nakes. Untuk HIV, window periodnya itu bahkan bisa sampai 6 bulan. Maksudnya window period adalah masa di mana kita sudah terinfeksi, tetapi tes hasil pemeriksaan rapid antibody itu baru bisa memberikan hasil positif
pada bisa sampai bulan ke-6 sana. Misalnya gini nih, saya berhubungan seks tanpa pengaman, saya ciuman, gigit-gigitan, berdarah segala macam sama orang yang sudah jelas-jelas AIDS. Saya periksa besok pagi dengan rapid test antibody, saya nggak akan positif. Benar itu. Periksa 1 bulan nggak akan positif karena dia masih ada di masa jendela. Nah, karena dari itulah dalam SOP pemeriksaan HIV/AIDS tidak boleh dilakukan pemeriksaan sekali saja, terutama pada orang-orang dengan perilaku beresiko. Misalnya kita turun ke lokalisasi atau turun ke teman-teman gay. Untuk informasi ya, bahwa di Kota Bima ini sebuah komunitas itu ada. Populasi kunci itu gay, lesbian itu ada semua. Nah, kalau kita menemukan pasien itu, kita tidak boleh nganjurin pemeriksaan sekali, kita harus, Pak, datang lagi ya 14 hari kemudian, atau 3 bulan kemudian, atau 6 bulan kemudian, karena ada ini, window period atau masa jendela. Nah, untuk diagnosa saat ini, seperti yang saya sebutkan tadi, di seluruh Indonesia, gold standarnya rapid test HIV antibody, dan ini sangat-sangat baik ya, kecuali kerjanya sembarangan ya. Seluruh alat secanggih apapun kan kalau petugasnya error, disebut human error, nggak ada gunanya. Itulah pentingnya juga kita selain alat canggih, kita orangnya juga harus canggih gitu ya, maksudnya canggih secara kinerja gitu ya. Tetapi untuk monitoring terapi, pemeriksaan, saya sudah pasien AIDS atau HIV, kita tidak boleh lagi monitor pengobatannya itu hanya dengan rapid antibody, tapi harus dengan PCR viral load. Dan alhamdulillah Kota Bima saat ini sudah bisa ya di rumah sakit kota, meskipun masih kita rujuk pemeriksaannya. Tapi pengambilan pemeriksaannya semuanya free dari pemerintah, gratis. Untuk progresivitas HIV ini juga perlu diperhatikan bahwa suatu pasien dikatakan AIDS itu apabila dia sudah menunjukkan gejala yang khusus ya, misalnya penurunan berat badan, kemudian dia sudah disertai dengan batuk, tuberkulosis, makanya setiap pasien HIV itu wajib diperiksa TB-nya dan penurunan jumlah sel darah putih atau CD4. Kemudian ini rekan-rekan sekalian tadi ya, jadi pasien HIV itu juga kalau dia baru terdeteksi, dia bisa sehat saja, masih bisa main bola, masih bisa karaokean, bahkan sampai 10 tahun. Padahal dia sudah terjadi penularan. Nah, apa peran nakes di sini? Peran kita adalah tetap edukasi, sosialisasi. Anda itu penular, berhati-hatilah, ingatlah anak istri Anda, itu yang bisa kita lakukan. Dan itu juga bisa menjadi salah satu faktor ide untuk kita berinovasi, gitu ya. Nah, kemudian yang slide ini, slide terakhir ya, saya juga menampilkan slide ini adalah mekanisme bagaimana sih obat HIV atau disebut dengan antiretroviral atau ARV itu bekerja. Jadi saat ini obat HIV itu sudah sangat tersedia di pemerintah kabupaten kota, kita tinggal minta melalui aplikasi Sihat, itu selalu tersedia ya. Nah, pengobatan HIV ini pun yang disebut dengan ARV ini sangat baik ya. Jadi mulai si virus itu masuk, fusi ke dalam sel darah putih, obat itu sudah bekerja. Dia menghalangi dia fusi. Kalau lolos di fusi ini, dia menghalangi si RNA-nya berubah menjadi DNA. Kalau masih lolos saja, dia halangi si DNA terbentuk ini untuk integrasi masuk ke DNA kita. Gagal lagi dihalangi pada saat pembentukan protein. Jadi pengobatan ARV itu sangat lengkap sebenarnya ya. Maka dari itu peran kita nakes itu memastikan pasien kita yang sudah terinfeksi nanti untuk harus rutin diterapi ya, diminum setiap hari seumur hidupnya dan harus ada yang mantau gitu, seperti halnya TB ya. Nah, dari sekian banyak penjelasan tadi, mudah-mudahan rekan-rekan belum bosan ya. Apa sih jenis riset yang bisa kita lakukan dari penjelasan-penjelasan tadi? Banyak rekan-rekan, jangan sedih ya. Nah, ini ada beberapa hal atau ide riset yang saya rangkum dari satu subjek aja. Bayangkan, baru kita bahas satu subjek, kita bisa mengembangkan ide-ide riset yang bisa nanti berujung ke inovasi. Yang pertama, kita dapat melakukan riset dan inovasi pelayanan publik dengan pengembangan program. Seperti hal yang kami lakukan di Kunci Baju Oda, itu sebenarnya tidak pure inovasi ya, kita menggunakan aspek program sudah ada, tapi kita lihat celahnya nih, oh ternyata kok cakupannya rendah ya, data deteksi dini HIV di Kota Bima pada saat ini, oh ternyata di sini celahnya, kok kasihan ya pasiennya, kok banyak yang meninggal nih, padahal mereka minum obat setiap hari, itu kita masuk di situ. Yang ide riset yang kedua adalah kita riset yang kita ciptakan produk, ya. Ini juga banyak hal calon periset atau penulis atau peneliti yang sudah apatis duluan.
apalagi kalau berhubungan dengan menciptakan suatu produk. Jangan sedih, kita bisa. Nanti jika ada teman-teman peserta webinar ini yang ingin komunikasi terkait bioinformatika untuk riset, oke, kita bisa ya. Di mana dengan riset bioinformatika ini kita bisa loh membuat sendiri komponen PCR. Dalam hal ini spesifikasinya itu primer namanya. Teman-teman TLM, Nakes mungkin paham ya. Jadi kita bisa buat sendiri. Oh, mungkin selama ini kok lama ya PCR-an ini bisa sampai 2 jam, kok hanya terdeteksi yang ini. Kita bisa berinovasi di situ. Yang ketiga, alternatif jenis terapi. Jadi kan di slide terakhir tadi saya sampaikan bagaimana sih kerjanya ARV di dalam menghalau virus HIV. Nah, dari situ kita bisa kembangkan. Oh, ternyata di Kota Bima berdasarkan hasil riset banyak pasien yang tetap menurun kondisi tubuhnya. Oh, bisa saja karena dia tidak cocok dengan jenis terapi ARV seperti itu. Itu juga bisa menjadi ide riset kita ya. Dan yang selanjutnya adalah monitoring adherence terapi atau kepatuhan minum obat. Kita juga bisa membuat riset atau penelitian kenapa nih faktor penyebab si pasien kita kok malas banget minum obat, kenapa gitu ya. Kemudian juga ide riset selanjutnya adalah pola perilaku populasi kunci ya. Nah, di dalam penanganan HIV itu ada beberapa populasi kunci sebenarnya yang harus jadi target temuan deteksi dini kita, yaitu ada waria, ada LSL atau laki seks dengan laki disebut dengan gay, ada napi ya atau warga binaan pemasyarakatan, kemudian ada PSK, kemudian ada penasun, pengguna narkoba suntik, ya, dan pasien TB. Itu. Kemudian ini ada 5 ide riset ya yang bisa kita coba hanya dengan satu subjek penyakit infeksi seksual. Kalau rekan-rekan peserta webinar ada ide selain ini bisa disampaikan ya. Oke, sahabat Ristek. Nah, karena kita berbicara tentang riset dan inovasi, tentu saja kita harus melakukan riset itu yang berkualitas atau bermutu. Karena hasil riset yang berkualitas atau hasil riset yang adekuat, kita bisa kembangkan untuk menjadi suatu inovasi pengembangan daerah. Di mana inovasinya itu bisa kita buat dalam 2 bentuk ya. Ada yang pertama inovasi pelayanan publik, yang kedua inovasi berbasis teknologi tepat guna. Di mana hasil riset ini nanti kita harapkan itu memberi masukan dan sumbangsi kepada pemerintah dalam penentuan arah kebijakan. Jadi kalau sudah riset jangan dibiarkan begitu saja dong, disubmit ya, disubmit di web jurnal terindeks Scopus yang baik. Banyak kok web jurnal yang gratis gitu ya. Dari Kemenkes ada. Kalau mau tanya nanti linknya boleh hubungi kami. Nah, kalau udah ada hasilnya berkualitas sudah disubmit, sampaikan ke pemerintah. Ya. Kemudian diseminasi atau sosialisasi hasil riset. Jadi agar kita dapat menginformasikan, mendiseminasikan hasil riset dan ide yang berdasarkan riset kita. Oke, sahabat riset sekalian, terima kasih atas waktunya dan stay-nya di siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, pemaparan sederhana saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Wanul.